Bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyerminan wah lemah, pendengahan, penasih, ime, nae, awak, semua sudah lemah. Wah lemes lope. Untung ngendek Nurdin Salim. Kadijak ini sila niki sila. Untung ngendek Tuan Guru Nurdin Salim niki sila. Yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kita semua ingin beribadah. Kadang-kadang semua orang ingin ngaji. Semua orang ingin rajin berjamaah. Semua kita memang manusia beriman seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin sebelum kita lanjutkan sambil mengisi yang ruangan mengisi yang pokok yang kita tidak pecah, kita isi depan sekali kepada Allah SWT sebelum kita lanjutkan nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Rabbal alamin. Yang ulangi lagi sekali. Dinarak dengan dimilih baju. Milih baju. Semua kita ingin baju. Tapi kadang-kadang keinginan kita apa yang menghalangkan kita menjadi baju? Dalam bahasa Sasa, kedekah tadi bahasa Indonesia. Nabi halangan de ampun ini baju. Padahal selaput milih Pak Nabi bapak dia milih baju gitu. Orang berjamaah boleh asal masih ada di sana. Setiap dengan lagu ngaji pasti tetapi ada penyakit yang menghalangi kita. Di dalam bahasa Arab disebut dengan ghaflah, lali atau malas. Nah, ini penyakit pelungguh. Lali atau lali nggak? Lali sembah, lali iba. Makanya kan Arab nyanyian katanya. Lalu lupa ande kanggo tanda nebakti li Allah Ta'ala. Yentak ni kisah. Dia tak bila lalu dong penyanyi jari ni kisah. Saya enggak hanya untuk sholat saja Bapak Ibu. Coba itu kita nyanyikan sama-sama. Lali lupa ande kanggo tanda nebakti li Allah Ta'ala. Lagi sekali. Lali lupa ande kanggo tanda nebakti li Allah Ta'ala. Semua tak boleh lagi. Ngaji dit kanggo, sembayang dit kanggo, zikir dit kanggo, istighfar dit kanggo. Karena ini penyakit kita paling besar. Tersebut dengan abo. Abo.
lali atau abot. Bisa abot-abot angkat timur di sini. Insyaallah. Kendaitan makin. Karena luwih dengan rajin ngaji abot supaya rajin bapak lamun ngaji jak sap pertama tahu lamun sembahyang subuh jam itu. Ini kan kita tidak tahu nih kisah. Makanya subhanallah Bapak Ibu jamaah. Ini luar biasa penyakit lalai. Tapi Ibu bareng-bareng lah. Makin mengingat, aku dengan lalai. Sembahyang lama, ngaji lama, malah tinggal. Karena mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Searan penyakit lalai ini di bahasa ulama. Al-ghaflatu turidul hasan. Lalai niki menyebabkan kita menjadi sedih. Malas sedih. Malas lalu makan sedih. Malas lalu ngaji sedih. Malas sembahyang sedih. Malas mandi sedih. Pokok malas. Semua lebih-lebih ibadah. Lebih-lebih ibadah. Mohon maaf bunda dia. Pelungguh yang rajin ngaji dengan orang yang malas ngaji, lain diberikan ketenangan oleh Allah. Tenang tina. Tenang ngaji na. Ane timam tenang pokok tenang di bahasa ini sini. Tenang. Masya Allah. Ada ketenangan kalau kita tidak lalai dan lupa. Yang kedua bahasa ulama, al-ghaflatu tazilun nikmah wa tahjibu anil hadam. Sai lalai bahasa ulama menghilangkan nikmat dan menghalangi khidmat kita. Males malah ngaji, paksa dengan ngaji, paling datang pendek ngendak, melengut doang dawet. Kesekanan langkah tuan guru dia ke sini. Tidak ada rasa khidmat sedikit pun. Kalau pelunggung datang karena keterpaksaan, maka datang dengan ikhlas. Baru hati ini akan terisi dengan kemenangan kepada Allah. Ingat-ingat, lamun tidak nampak ngaji ini, nenek mohon maaf, abot. Ini narana nyonjot sekedik-kedik di sini. Aneh kembali lama nih mau. Bare dulu deman selesai selawat tuh di sini. Maka belajar hari ini, hilangkan sifat lalai agar nikmat itu ada. Mohon maaf, kalau ibu sudah tidak lalai sholat, ada nikmat sholat. Kalau ibu sudah tidak lalai ngaji, ada nikmat ngaji. Apapun yang dimatakan nasi dengan dek mandek datang ngaji, nah apapun yang dimatakan nasi dengan dek mandek sembahyang, nah apapun yang dimatakan nasi dengan dek mandek zikir, karena sudah diberikan nikmat zikir, gara-gara kita tidaklah. Ingat, wahai lali-lali ini kisina, penyakit lali ini kisina. Yang ketiga, Bapak Ibu, al-ghaflatu tasidul hasan. Orang yang lali ini biasa duit telunan. Ya telunan doang. Contoh lali ini, makan ini, pegawaian ini, dengan beli motor ni berot. Nia berot. Betan kok kepeng sin beli motor. Bilang jelon lalu makan. Lamun kita sak nganggur. Kita sampai pernah pegawaian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karet ya telunati doang. Subhanallah Ibu. Nah ini di dunia. Bagaimana besok di akhirat? Kita tetebing isi Rasulullah payung bisa. Tetebing si Allah naunga. Nya ngaji dinu. Berselawat dinu karimat lunati doa. Kembebeng dengan payung si Rasulullah. Lagu bilang Jumat berselawat. Makan tebing syafaat si Rasulullah. Tiap hari kita bersalawat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Orang pengangguran, orang yang lalai beribadah, lalai dunia, lalai mengingat Allah, lalai menyebut Allah, lampinan diajari dengan keluna. Jelas itu? Ini jarang-jarang ngaji telunati. Nuju di sini. Ini tak berpikir makin di sini.
Makanya agar kita senang hilangkan sifat lalai. Yang keempat Bapak Ibu, al-ghaflatu tazidul malamati wan nadamah, menambah celaan dan penyesalan. Sila ikut dengan ngaji tendik pasti terawas. Dengan lalu makan kita mau nganggur doang. Semua lalu ngaji dengan ngaji. Tetapi yang paling parah menyesal. Menyesal itu. Menyesal. Lalu ngaji. Masalah saya dengan ngaji kan kena menang. Menyesal. Lalu makan. Boleh dengan makan kan kena menang. Saya sengaja larikan pengajian ini untuk dunia dan akhirat. Kalau pelungguh malas dalam beribadah, boleh dengan berjamaah, teman-teman berjamaah. Ane sembahyang di mesa apa? Boleh dengan ngaji, kita lalu ngaji. Saya kan kita ngaji. Maka penyesalan saja yang ada di dalam diri kita karena kita ada sifat ghaflah atau sifat lalai. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamun dengan lalai ibadah, lalai sembahyang, lalai ngaji, lalai zikir, Nabi manik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang pertama, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil kharibah hum ghafilun. Namun rawas dunia aja. Masya Allah. Kecimol tu muncan tau mendengar. Tu kecimol tu kena ngereng. Luni di kesini. Muntau dan saya nyongko luni di kesini. Itulah kalau kita lalai di kesini. Lamun dunia jangan kebahkan tau. Pokok narak dengan niur kepeng. Betau luni di kesini. Nah, kalau urusan akhirat bina diri kita lalai. Masya Allah, hati-hati kita Bapak Ibu jamaah. Kalau kita sudah sifat lalai, Allah menyebutkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah bisa saja dia menjadi orang yang sesat, lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Kita ini manusia, barang-barang kita yang ngaji yang sembahyang yang ibadah, yang zikir. Saya sholat karena saya manusia. Saya ngaji karena saya manusia. Saya ibadah karena saya manusia. Jelas itu kan? Jelas? Kita manusia. Kita ibadah karena manusia. Ini konteksnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manik Allah, saya tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kita hari ini anta ghaflatun wa qalbuka sahid. Engkau lalai, hatimu lupa. Pokok muah lalai pasti hatinya lupa. Yang kedua Bapak Ibu, zahabal umri az-zunubu kama hiya, bahasan ulama. Umur kita makin bertambah dan berkurang, tetapi dosa masih tetap menumpuk. Subhanallah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maknanya hari ini yang mohon sama Bro senangnya agar kita ingat hari ini. Lagi sebentar kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin.
Hari ini saya mau cerita, tapi cerita dari kita, bukan saya ngarang. Ini kitab kemarin waktu umroh saya beli di jalan, ibu ada ya, sudahlah saya beli dan tetap saya baca dan bisa saya sampaikan sama pelunggu. Dalam kitab Zahrul Riyad namanya, Bapak Ibu, diceritakan bahwa Nabi Yakub niki dia bersahabat dengan malakul maut. Ibu tahu Nabi Yakub? Tahu biung niki sila. Pokok saya tahu naran niki nih. Nden tua Akub niki sila. Nabi Yakub. Dia bersahabat dengan malaikat. Saya bersahabat dengan malaikat di naran. Tidak ada. Maka Nabi Yakub niki dia bersahabat dengan malaikat. Suatu ketika kenyakan melinggih-linggih, terdatanglah si malakul maut, sahabat. Assalamualaikum geng. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Oh, malakul maut datang. Maka Nabi Yakub niki berkata kepada malakul maut, "Ya malakul maut, azairu jitu amka bidaruh." Ya datang bekede atau melitu cabut nyawa. Saya tahu beketua lama tercabut mau tercabutin. Nia beketua le malakul maut, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azairu jitu amka bidaruh. Am datang ziarah atau ngupi andin manusia niki sila. Am datang ziarah atau melitu cabut nyawa. Maka malaikat berkata, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "Fazaru." Ya datang ziarah. Oh, berarti aman. Endik nali itu cabut nyawa niki sila. Ketika dia ngobrol, namanya sahabat dengan sahabat, ini ceritanya keren, Ibu. Cerita, makanya saya berani sampaikan cerita itu sudah terpilih di otak tiang, baru berani yang sampaikan di sini. Ada makna di balik cerita itu, bukan ceritanya ngambang. Maka Nabi Yakub dia berkata kepada malaikat bahwa sendek mam oleh malakul maut arak ya kende milik kamu. Namun bahasa jamak itu nih niki sila. Ande nak kena sida-sida, ande nak kena pelinggi-pelinggi. Sendek mam lalu malakul maut arak yak tuna selek sida. Aponin malak ngendeng baik pasti kebe. No si saran dengan bersahabat. Apa katanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ya mending? Anta limuni izadana ajali wa aratta antak biduruhi. Kedungut sak bersahabat. Sendek mam cebut nyawa. Pira-pira minyak datang cabut nyawa barak jujur. No permintaan niki sila. Pira-pira minyak cabut nyawa waya minyak datang litu cabut nyawa barak. Apa nih kena si malakul maut akbarak am semeto. No searan dengan bersahabat niki sila. Apa nih akbarak. Karena ia permintaan akbarak. Lagu berembetan tebarak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi basen malaikat, "Na'am, arsala ilaika rasulaini au salasatun." Sendikeman cabut nyawa wahai Nabi Yakub, pasti utus dua utusan atau telu utusan. Cemoh Nabi Yakub ini. Berarti sendikman mati aja mau gorok sampi ini dikisih. Kan sering yang takziah di mana-mana, malakul maut itu dia tahu WA-nya Pak Kadus. Dia tahu WA-nya Pak Pengulu. Kan bahraan misalkan jeloni, ina imo kiak cabut niki sila. Kan baut siap niki sila. Tapi kalau kita tidak diberitahu, malakul Nabi Yakub itu dibilang beres. Saya beritahu dengan jalan arsala ilaika rasulaini au salasatun. Pirang-pirang ya datang cabut nyawa, endek ka datang lamung dek man utus dua utusan atau telu utusan. Subhanallah, keren Ibu. Nah, melem meno Ibu. Sendet man cabut nyawa tetutus dua telu kayon Ibu. Alhamdulillah. Nanti kita cari di kisila. Subhanallah. Sendet man cabut datang dulu di kisila.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu bertahun-tahun berlalu, sudah lewat bertahun-tahun, datang malakul maut. Assalamu alayka ya Nabi Yakub. Waalaikumsalam. Aneh datang, geng. Ini kita. Datang kan Bapak Ibu jamaah yang sudah waktu mau dicabut nyawanya, datang dia. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa katanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Azairan gitu amlak abduruhi. Nah ini ketua malaikat. Ya am datang ziarah atau cabut nyawa. Maka yang kedua nih, am datang ziarah atau cabut nyawa. Maka sebelum kita lanjutkan daripada cerita ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua masuk surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah, serta kita bisa husnul khatimah, amin. Ilahi tulil firda si Allah wala aqwa ala naril jahimi pahablita batawa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Lagi sekali, ilahi las si Allah wala aqwa ala naril jahimi fahabli batawa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Amin ya rabbal. Azairu jitu amlaka bidaruhi. Ya am datang leto ziarah atau leto cabut nyawa. Apa katanya malaikat Bapak Ibu jamaah yang dimulai? Laka biduruhika. Nani jaya leto cabut nyawa semeton. Ndek natenjut. Coba leto tercabut nyawa. Masya Allah niki sila. Tapi dia protes di sana. Karena wan berjanji malakul maut kok selung-elung datang ya cabut nyawa Nabi Yakub. Apa katanya Bapak Ibu jamaah yang faqala alastu kuntu ahbirtani innaka tarsala ila rasulin aw salasatin. Lae jikim sa datang lae. Wam datang lae malakul maut. Apa ini? Jikik sa ngendeng ilik kamu jamak-jamak bahasa. Sida tak ngendeng malakul maut. Sendek mam cabut nyawa ya ambara ajulu. Apa tam janji yang utus dua dengar atau telu. Ya ini niki sila. Apa nih kena si malaikat? Di kuah bedaya Nabi Yakub. Aku nih ini yang datang sama kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa katanya Nabi Yakub Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT? Apa? Malaikat berkata Bapak Ibu, kafa'antu uwah gawe tunaikan janji. Sak teluna wahlah datang milik kami. Nah ini kita hari ini. Inilah kita hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. 3 utusan malaikat dia datang kepada kita agar kita siap untuk mati. Ibu siap mati? Imam makanan dek mati di kisah. Dia kena siap njet di kisah. Siap mati? Siap. Kena siap di kisah. Semua harus siap mati.
Maka apa katanya malaikat? Tuan, Bapak Tuan, Tuan semua yang kita Tuan, Ibunda Tiang yang sudah diberikan 3 utusan oleh malaikat. Besak teluno ini Yakub. Maka ini yang sampaikan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang mana? Bayadu sya'rika ba'da sawadi. Wah mulai ramo naik beran dulu. Nah ini yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimulai. Kita diberitahu oleh malaikat tanda malaikat maut mau datang. Rambut kita dulu putih, dulu hitam, sekarang menjadi putih. Seandainya ibu boleh buka jilbabnya, saya akan minta untuk dibuka jilbabnya. Kadang selapuk penggitar rambut. Masya Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Karena kalau tiang keren ibu hanya 15 ibu. Tidak ada Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini Bunda Tiang yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali sekala kau pandanglah dirimu di depan cermin. Sekali sekala jangan kau hanya lihat muka saja yang cantik, tetapi lihat rambutmu, ternyata sudah dapat undangan dari malaikat. Ini undangan pertama ibu. Satu atawa. Hati-hati ayahanda, mohon maaf, sudah diutus duluan. Ternyata rambut putih adalah utusan malaikat. Memberitahu kita bahwa kita lagi sebentar jelas bunda, luwek rambo. Insyaallah. Subhanallah. Nah ini konteksnya hari ini. Bapak Ibu jamaah, Bapak, ya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Nah niki Bapak Ibu. Yang kedua, ini yang keren. Yang kedua, yang ketiga keren Ibu. Diutus oleh malaikat itu keren, Masya Allah, Subhanallah. Yang kedua katanya malaikat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa utusan yang kedua wada'fun badanika ba'da quwwati, mulai lemah selaku awak wahingga sembuh. Wah mulai lemah naik awak pemantok subhanallah. Apa itu pemantok kuning jawen nih di sini. Jawen. Bare di sini. Subhanallah. Nah ini Bunda Tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerminan wah lemah, pendengahan, penasih, naik, awak, semua sudah lemah. Wah lemes lope. Untung ngendek Nurdin Salim. Ini sila niki sila. Untung ngendek Tuan Guru Nurdin Salim niki sila. Wah lemah. Lae kuat benasi makin kurang, barang-barang lae kurang kuat benasi makin kurang, lae kuat mesari makin kurang. Sudah lemah. Aneh makanya ibunda puro masih kuat naik melampak ngaji. Burung masih kuat imam lanu bersedekah. Burung masih kuat ni ngeraos ina zikir. Lemak ina disadar. Ye leleh doang ini. Solen nginti kelor iki sila. Ya dai doang ini nampok bani ngesah niki ina. Leleh dong.
Ya, mohon maaf Bapak Imam Leleh, Bapak. Nama leleh. Semua leleh. Weweh Mbak Seti, Bapak Ibu. Subhanallah. Mumpung masih bisa zikir. Jelas Bunda? Jelas nggih? Dulu kuat, sekarang lemah. Nah, itu yang kita ingat. Laik tam kuat, tidak langgunani jawan jinaya. Wanjinaya, laik tam lalu ikut game tutulai. Lemak jago yarak yang ngegim nak niki sini. Nah, makanya mumpung masih kuat pakai dia ibadah. Mumpung dapat undangan yang kedua, pakai dia ibadah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ini paling keren. Kalau dari Allah lain, ini malaikat, utusan malaikat, Bapak Ibu, jamaah yang di belakang Allah SWT, Bapak Ibu. Wa in hana ijismuka ba'da istiqamati. Wah mulai bengkok kawa, laik ye lurus. Nenek ngelelek inak niki sila. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh karena ya dai telema Bapak Ibu. Dulu kita tegak. Lambut watoa jari jogoh. Angka lamun basa pelunggum bongko. Lamun basa batu menek jogoh. Kadang sak tahun keren bahasa niki sih. Wah jogoh. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan ulama madad dahri wal ayam wa zambit nas. Umur kita berkurang namun dosa kita bertambah. Itu orang paling parah. Apa yang paling parah itu Bapak Ibu? Umur berkurang, dosa bertambah. Supaya kita umur berkurang, amal jangan sampai jadi orang rugi. Umur kita, oke Bapak Ibu bertambah menurut kelompok, tapi makin berkurang Bunda. Umurku boleh. Itu prinsip Ibu. Mohon maaf Bunda Tiang, jangan cari harta sudah seperti sering yang dendara ini. Ina indah berember tanah kama salon di nini. Berember entah niki sih. Ini contohan karena beliau ini paling rajin. Di mana-mana tiang ngaji dia hadir niki sih. Makanya dulu mohon maaf saya cerita itu di Separuh bukan namanya Ina Indah, tapi Cinta Laura niki sih. Dia pernah cantik dulu niki sih. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dapat undangan dari Malakul. Nah makin ibunda, ibu tiang, dan semuanya yang disediakan pasti wah mau undangan cari berhati-hatinya. Nah ini maknanya tiang ngaji. Artinya hari ini ibu menyadarkan diri saya sudah dapat undangan, makanya saya harus hati-hati supaya saya jangan lalai. Itu konteksnya ngajian ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ayahanda tiang sama kita sudah dapat undangan. Ada yang baru satu, ada yang dua, ada yang sudah tiga. Lamun telu ke mama undangan dinarak rumah tetap lali lupa jauh. Dinarak lalu. Wan dinarak lalu gisila. Makanya yang satu berhati-hati, yang dapat undangan dua sangat berhati-hati. Kalau yang sudah tiga itu lebih berhati-hati karena malakul maut bisa saja datang secara tiba-tiba. Dengan hari ini kita sadarkan bahwa malakul maut memberitahu kita sebelum kita meninggal dunia. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi sekali. Hasbi Jalallah ma fi qalbi ghairah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Maka ancaman orang yang lali, pokok apapun yang lali, semua ibadah. Ancamannya adalah ulaikal ladzi taballahu ala qulubihim wasam'ihim wa absarihim ulaika humul ghafilun. Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengarannya, Allah kunci penglihatannya karena mereka lali. Ibunda korong sama siru pangen lalu ngaji piru-piru pun. Korong sama si penentang bisa nyerminan berangkat. Korong sama si bau tahu ngendang berangkat. Bapak Ibu jamaah yang diberangkat oleh Allah. Karena pada saatnya nanti azan kita tidak dengar, pengajian kita tidak bisa dengar, kebaikan kita tidak bisa lihat, dan hati ini sudah tertutup untuk mau mengingat Allah. Hati-hati bunda tiang yang diberangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada pengajian ini, kita hilangkan sifat lali hari ini. Apapun kalau belum abot, langsung jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ini kuncinya. Sama saja, kemana-mana kita ngaji, kok penutupnya juga sana. Misalkan ibu abot ya berangkat ngaji, kulalu ngaji yang dik langsung la ilaha illallah, kulalu bahasa. Insyaallah berangkat ibu niki sini. Maka konteksnya begitu. Begitu ibunda, sholat subuh dene mata dorong ini. Karena mohon maaf, kita kan masjid-masjid kita berbeda. Ada yang tukang azannya tua, ada yang muda, Bapak Ibu. Namun sak muda kan as-salatu khairum minan naum. Musa tua-tua. Asyaya tuhayum. Maka ide sapa bangun diri, wajib kiri, wajib kanan, la ilaha illallah. Maka pasti kita naik untuk sholat. Maka itu konteksnya Bapak Ibu. Kita mulai hari ini punya senjata. Dedek serta duduk dengan ide sebagai sila baik. Waya mau berangkat ngaji ini pasti harus abo. Lalu ndik. Padahal wajari kincu dan dikisih. Padahal wajari. Maka bilang, la ilaha illallah. Saya akan berangkat bahasa. Maka itu cara menghilangkan sifat Allah. Sifat lalu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya mulai hari ini pelunggu di senamian hidupkan hati, hidupkan penglihatan, hidupkan pendengaran. Bagaimana caranya? Jangan pernah lali beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan, sebelum kita mati, malaikat mengutus tiga utusan sama kita, dan itu sudah diutus sama kita. Yang pertama, ini rambok dulu hitam, ini kuat, ini lemah dulu kuat. Sekarang sudah bengkok, dulu lurus. Lain doang kelelip natua dikisih. Bengkok dulu, sekarang lurus dulu, sekarang bengkok. Sila baina, tua-tua niki besok kalau sudah kakinya sudah bengkok, cara berdirinya sudah bengkok, semua Bapak Ibu. Tanda masih bengkok niki sih. Maka itu tanda utusan dari malaikat bahwa kita akan meninggal dunia. Makanya sebaik-baiknya mungkin. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Umur kita berkurang, amal kita tambah. Barang sekali umur kita berkurang, amal kita tambah.
Jelas nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lebih daripada 40 menit, maka kita berdoa hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Segala hajat kita diberikan oleh Allah. Amin. Penyakit kita diganti dengan kesehatan. Amin. Segala cobaan penderitaan kita diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.